Eh, Berarti ini total yang hadir 11 ya, 12 sama Ibu. Untuk hari ini, sudah tahu nama Ibu? Sudah lihat jadwal atau lihat hari ini sudah tahu rencana tidak? Ini putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Ya, tadi. Suara Ibu putus-putus juga? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi, di sini ketua kelasnya siapa? Sudah dipilih? Belum ada, Bu. Belum ada? Yuk, Bu. Pak, ayo. Kasih kesempatan buat ngomong diaktifkan. Siapa ketua kelasnya? Belum ada? Saya, Bu. Mana yang mana? Ya. Oke, Bayu ya? Bayu. Iya. Oke, Bayu itu ketua kelasnya. Oke, berarti nanti untuk ketua kelas nanti paling ada Ibu akan sering komunikasi mungkin via WA dan lain-lain, tapi yang lain pun tidak menutup kemungkinan silahkan barangkali nanti setelah Ibu nomor handphone dan lain-lain bisa WA ke Ibu ya kalau memang ada yang perlu disampaikan. Oke, sekarang kita perkenalan dulu. Sambil menunggu teman yang lain, barangkali ada yang mau gabung lagi, atau yang memang supaya kita paham ya, maksudnya apa saja sih yang sebetulnya yang harus kita kontrak perkuliahan dengan Ibu gitu ya. Oke, untuk share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini ya, share screen-nya ya. Sudah terlihat semuanya nama Ibu? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ini perkenalan untuk nama Ibu, nama Nika Sintesa, tempat tanggal lahirnya. Ibu asli Kuningan ya. Ada yang orang Kuningan di sini? Kuningan Jawa Barat? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Untuk nomor handphone? Lewat doang. Untuk email Ibu silakan boleh dicatat. Nah, yang selanjutnya karena Ibu juga baru kita ketemu online ya. Kita sudah menutup kemungkinan kita nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, kita ketemu secara langsung ya, tatap muka. Oke. Mumpung baru pertama kali pertemuan nih, ada yang mau disampaikan nggak terkait nanti misalnya kontrak perkuliahan, atau misalnya absensi, atau tugas, pengumpulan tugas, atau misalnya peraturan di setiap perkuliahan ini. Karena kan di sini semuanya sudah kerja ya? Beberapa, Bu. Beberapa sudah ada. Oke, nggak apa-apa. Yang kerja dan yang belum kerja, kita sama-sama maklumi. Jadi nanti dua-duanya sama-sama enak. Ibu enak, mahasiswa pun enak gitu ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau disampaikan sebelum Ibu menyampaikan kontrak perkuliahannya. Ya nanti kita sama-sama sharing aja ya. Oh, yang pertama Ibu mau tanya dulu. Untuk dari kamu, itu sudah terbiasa kan ya menggunakan mendownload atau mengunduh tugas atau men-share tugas, mengunduh materi.
absensi dan lain-lain tidak ada kendala untuk menggunakan e-learning IDB. Nggak ada sih Bu, jauh ini. Ada, oke, berarti e-learning IDB itu yang wajib ya. Kadang sering maintenance, Bu. Oh, kadang sering maintenance. Oke, berarti nanti kita sepakati untuk e-learning IDB, setiap pertemuan pasti Ibu akan men-share ke sana ya, dalam artian pasti setiap materi, setiap tugas akan Ibu share ke e-learning. Yang pertama. Nah, yang kedua, untuk penggunaan aplikasi Zoom, itu nanti Ibu tidak akan memberatkan mahasiswa dalam artian mungkin ya, ada beberapa mahasiswa yang memang mungkin tidak ada kuota atau sinyalnya jelek atau misalnya lagi dalam perjalanan dan lain-lain gitu. Mari sama-sama kita ya Bu, kayaknya pertemuan Zoom-nya itu enaknya satu semester ini kita cuman selang-seling deh Bu, misalkan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu, silahkan. Barangkali ada nanti kita sama-sama enak. Terus Bu, keterlambatannya ya Bu, misalkan 15 menit gitu. Jadi nanti kalau dosen terlambat pun kita sama-sama enak. Kalau mahasiswa terlambat, kita sama-sama enak gitu ya. Jadi nanti kita sepakati untuk misalnya pengumpulan tugas, jeda waktunya berapa gitu. Sebenarnya Ibu sudah bikin, cuman Ibu pengen dengar aspirasi juga dari mahasiswanya, oke? Oke Bu. Siap, Bu. Diwakili siapa atau semuanya mau mau berbicara? Ada? Ayo, Ibu sudah kasih kesempatan. Nanti kalau misalkan ngikutin Ibu semua, nanti keberatan lagi. Yuk. Mau nanya deh Bu. Terwakilkan Boleh, aja, Bu. Bu. Oke, boleh diwakilkan saja ya. Iya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kan bekerja Bu. Itu kalau misalnya nanti ada tugas, pengumpulannya itu detailnya bagaimana prosedurnya ya Bu, gitu sih. Pokoknya kan yang kerja waktunya terbatas untuk tugas gitu. Itu aja pertanyaannya, sorry. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ferdi ya? Iya Bu. Kerjanya memang full setiap hari. Iya, jadwal liburnya Sabtu Minggu, tapi Sabtu tidak memungkinkan kalau saya bisa masuk hari Sabtu juga. Pokoknya dia minggunya pasti libur deh. Oh gitu, oke. Kalau jam kerja sampai jam berapa? Di perusahaan saya ada 3 shift Bu. Untuk saat ini shift 1 dari jam 7 pagi hingga 4 sore, shift 2 4 sore sampai 12 malam, shift 3 12 malam sampai jam 7 pagi tuh. Oh gitu, jadi kamu juga sip-sipan ya, kadang kerja malam, kadang kerja pagi gitu ya? Iya. Ada yang sama kasusnya kayak Ferdi yang kerja pengumpulan tugas kira-kira enaknya berapa lama ya gitu. Apakah 1 minggu pada saat pertemuan selanjutnya atau 2 minggu atau kayaknya tugas enggak ini deh Bu, enggak wajib dikumpulin melalui PowerPoint atau Microsoft Word, tapi pada saat kita Zoom mungkin ada interaksi mahasiswa misal. Udah kayaknya enak banget kalau kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, gimana? Ada yang mau ini? Ada yang mau mengungkapkan perasaan yang sama juga sih? Kayak banget. Rasa yang tertinggal ya. Oke, nggak ada? Iya, Bu. Kata Ibu tadi Jangka mungkin boleh. waktunya seminggu aja. Minggu. Oke. Minggu. Ada lagi? Iya, Bu. Kayak yang tadi Ibu udah bilang, Bu. Misalkan Zoom-nya nggak harus setiap minggu gitu, Bu. Bisa di-blend sama WA atau di mana gitu belajarnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nanti Ibu ambil kesimpulan ya. Yuk, sambil mumpung kita ketemu sekarang daripada nanti di tengah-tengah, loh kok mata kuliah Bu Nika begini ya, loh kok begini gitu. Ibu tidak mau seperti itu ya. Jadi sama-sama kita saling memahami gitu ya. Jadi antara dosen sama mahasiswa juga harus saling memahami dan harus satu hati. Oke. Ada lagi? Berarti tadi mengenai tugas dan Zoom. Terus ada lagi? Kalau untuk penggunaan e-learning IDB sudah paham semua ya?
Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Berarti tidak usah Ibu. Paham, Bu. Tadi materi sudah Ibu share juga ya di sana ya. Oke. Ada lagi? Baru 2 nih, tugas dan Zoom. Dan mau disampaikan lagi? Yang biasanya deh, yang kira-kira sebetulnya. Bu, kita ada grup WA-nya nggak sih untuk mata kuliah ini? Kalau untuk WA group, Ibu kemarin sudah tanya ke bagian BAA akademik, itu katanya sih tidak perlu ada pun tidak apa-apa gitu. Jadi nanti khawatirnya mahasiswa kan kebanyakan mata kuliah, kebanyakan grup malahan keder sendiri. Jadi silahkan. Iya. Kalau misalkan mau komunikasi, misalnya Bu, kayaknya kita mending ada apa namanya Google Classroom. Nanti Ibu buatkan, nanti Ibu share kodenya daripada di HP. Atau misalnya dia deh Bu, dibikin aja WA group deh Bu, biar gampang. Jadi sewaktu-waktu kita bisa komunikasi WA group. Kalau Ibu sih memang menyarankan sih enaknya ada gitu ya. Biasanya ada mata kuliahnya ada nggak? Semuanya Ada, Bu. Bu. Biasanya ada. Ya udah kalau memang ada, silakan minta tolong dikoordinir, masukkan nomor Ibu ke grup WA-nya ya. Iya, Bu. Ya, wah juga sarana berbagi materinya kadang-kadang di e-learning susah akses dikit sih buat buka materi gitu. Oke, boleh. Sama buat forum diskusinya gitu. Ya, berarti WA group silakan dibuat. Nanti Ibu tolong tambahkan ya sama adminnya ya. Oke, ini kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, Zoom. Tadi, kira-kira kita sepakatnya Zoom-nya berapa kali dalam satu semester ini? Kira-kira sekarang memberatkan nggak untuk Zoom hari ini? Hari ini mudah-mudahan nggak semuanya memberatkan ya? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Karena kan sekarang Ibu pengen ngeliat wajah-wajahnya sambil perkenalan gitu ya. Jadi kelihatan kan wajah cantik dan gantengnya ya. Oke, kira-kira berapa kali nih Zoom-nya mau disepakati berapa kali? Yuk. Pertemuan kitanya berapa kali, Bu? Udah dalam waktu sampai UAS itu. Oh, kalau Ibu diinfokan dari BA itu, kita 7 kali. Pertemuan itu 2 bab. Jadi kita ngebut. Jadi mohon maaf nanti apabila ada mahasiswa yang merasa terlalu cepat untuk durasi materinya, misalkan bab 1 saya belum paham nih, si Ibu udah nge-share lagi bab 2 gitu. Karena memang seperti itu. Jadi nanti tolong dimaklumi, silahkan cari informasi di luar. Ketika Ibu misalnya mungkin ada yang kurang dalam penjelasan atau pemaparan materi atau memberikan slide PowerPoint dan lain-lain gitu ya. Jadi silahkan nanti kita bisa diskusi kalau sudah terbentuk atau boleh juga diskusi di e-learning kalau memang e-learningnya tidak ada kendala gitu ya. Nah tadi ada yang sudah ngecek di e-learning? Sudah, Bu. Saya lihat dulu ya. Udah, Bu. Itu Tapi nggak bisa download. kenapa? Aku Coba bisa dari Bisa. Google Drive. Dari Drive. Ya dari Drive aja di downloadnya ya. Jadi gini, Iya. tadi Ibu nge-share materi 2 bab, pertemuan 1 dan pertemuan kedua tentang etika bisnis dan prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, tadi juga Ibu sudah men-share ada sebetulnya itu bukan e-book ya, tapi itu bisa pegangan. Bisa download, Bu. Oh, nggak bisa di-download? Semuanya nggak bisa download? Aku enggak, Bu. Zahra bisa, Bu. Bu, maaf bisa drop linknya di Bisa, Bu. room chat ini nggak, Bu? Maaf, Bu, nanya doang. Link apa? Link dari materi itu. Ya. Nanti Ibu share ke sini ya untuk nah jadi gitu setiap kita pertemuan itu ada 2 bab, jadi bab 1 bab 2 silakan bisa menyesuaikan kapan saya harus download, kapan harus mengumpulkan tugas dan lain-lain gitu. Tadi memang Ibu pertemuan pertama sudah ada tugas karena memang di RPS seperti itu dan deadline-nya 1 minggu. Tapi berhubung di sini tadi ada yang menyampaikan bahwa
Bu, saya kerja, sepertinya tugas saya mungkin ya Bu, bisa bagi waktu dengan tugas dan lain-lain, berarti nanti mungkin kita disepakati aja tugasnya untuk pertemuan awal ini 2 minggu, gimana? Boleh Boleh, Bu, Bu. makasih. Boleh Bu, boleh. Untuk tugas yang pertama, berarti tadi untuk tugas deadline selanjutnya, mungkin kita sepakati 1 minggu saja. Iya Bu. Ya Bu. Deadline 1 minggu. Untuk Zoom-nya berapa kali? Kenapa Bu? Untuk Zoom-nya berapa kali? Untuk Zoom-nya mungkin selang-seling aja ya Bu, kayak minggu sekarang, Zoom minggu depannya enggak dulu break. Minggu seterusnya Zoom lagi gitu aja. Oke, berarti selang-seling Zoom-nya ya. Boleh. Iya, Bu. Oke, kalau Iya, selang-seling Bu. Ibu setuju juga. Oke, WA group nanti sudah dibuatkan. Oke, berarti tadi permasalahannya cuma 3 ya, WA group, tugas, dan Zoom. Oke, nah sekarang untuk keterlambatan. Keterlambatan mungkin gini Bu, sebelumnya kita notice dulu ke Ibu, kita japri ke Ibu, memberitahukan ada kenapa baru untuk apa ya bisa join lagi gitu. Kalau nggak ada info baru jatuhnya kayak penilaian gitu. Oke, ya sudah boleh kalau begitu. Kalau memang kita kan tadi juga disepakati 8:30 ya untuk Zoom, tapi ternyata banyak juga yang lebih dari 8:30. Silakan nanti konfirmasi aja ketika mahasiswa tersebut akan join atau karena susah bangun pagi. Gitu. Oke, berarti seperti itu ya untuk keterlambatan. Jadi, ada konfirmasi. Kalau ada konfirmasi, berarti keterlambatan 15 menit, silahkan boleh join. Tapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi sebelumnya, berarti dianggap tidak boleh join gitu ya. Iya. Oke, konfirmasi sebelumnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Yang lain. Yang lain, ayo, yang mau disampaikan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, berarti kita balik lagi ke share screen tadi ya. Untuk apa namanya, perkenalan Ibu tadi. Nah, yang ini. Lalu yang kedua, tadi sih memang Ibu juga sudah ada aturan perkuliahannya. Ini yang sudah biasanya Ibu lakukan. Gitu. Cuman kan karena sekarang karena online, jadi ada beberapa kebijakan yang berubah. Gitu. Yang pertama, keterlambatan tadi kita sepakati saja 15 menit. Kalau memang ada konfirmasi silahkan boleh join dulu. Tapi kalau tidak ada konfirmasi berarti tidak boleh join ya. Untuk berpakaian sopan ya seperti biasa lah ya. Nah, absen maksimal 4 kali termasuk pertemuan izin dasar. Jadi maksimal 4 kali pertemuan itu ya seharusnya sih dari 7. Kalau ini kan 4 kali pertemuan, kalau dia 14 kali pertemuan ya. Kalau cuma 7 kali pertemuan, berarti sebetulnya ini tidak berlaku untuk absen maksimal ini. Usahakan, yang penting sih Ibu ada konfirmasi, baik melalui WA ataupun telepon. Tapi biasanya Ibu lebih suka WA sih ya. Kalau telepon barangkali Ibu tidak bisa angkat telepon dan lain-lain gitu ya. Nah, bagi yang tidak bisa hadir, ya diharapkan menghubungi Ibu gitu ya. Nah, ini Ibu minta tolong sama mahasiswa semua di sini untuk soft copy slide, download materi, itu wajib ada. Maksudnya untuk pegangan mahasiswa aja. Sayang loh, kita udah kuliah mahal-mahal ya. Kalau ternyata tidak dapat apa-apa, minimal meskipun tidak ketemu, tapi ada materi yang bisa dibaca. Apalagi ini berhubungan dengan etika bisnis kita dan etika profesi kita. Misalnya profesi kita sebagai apa? Sebagai dosen. Oke, etikanya seperti apa? Etika kita sebagai pekerja, etika kita sebagai pegawai negeri sipil seperti apa sih? Nanti kita akan bahas semuanya di sini ya. Nah, ini untuk penilaian. Ini kampus ya, tapi nanti bisa menyesuaikan dengan keaktifan mahasiswa di sini.
terus juga komunikasi dan lain-lain nanti Ibu akan tambahkan. Ini untuk kuis itu mungkin Ibu akan menyesuaikan dengan waktunya ya. Kalau memang tidak ada, ya nanti Ibu ngambil nilai dari latihan dan tugas. Oke. Yang selanjutnya, ya untuk sumber belajar silahkan teman-teman di sini bisa dari mana saja, tidak harus bertemu dengan Ibu. Dalam artian bisa dari teman, bisa dari dosen, dan lain-lain. Oke, ini untuk perkenalan. Selanjutnya, Ibu akan ke sini untuk perkenalan. Ada yang bertanya itu? Ada? Ya, kontrak perkuliahan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti kita mulai dengan mata kuliah hari ini. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Ya, Sebelum ini, lupa Ibu ya. Sebelum Ibu menjelaskan yang ini share screen-nya kelihatan yang tentang buku itu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini Ibu sudah kasih buat teman-teman di sini. Sebetulnya di sini boleh. Ini nanti buku yang akan Ibu bahas pada saat belajar tentang etika bisnis dan pelaku bisnis. Bagi pelaku bisnis, mohon maaf gitu. Jadi nanti silakan teman-teman di sini, mungkin ada yang punya printer di kantor, bisa dipakai, silakan boleh di print. Kalau tidak, ini anggaplah ini macaman ibunya gitu ya. Gitu. Ini sih memang dapat scanan, tapi ibu punya yang aslinya, buku. Cuman kalau memang ternyata saya mau baca di komputer aja boleh. Ini untuk nanti materi-materi barangkali dari PowerPoint kurang jelas atau tidak bisa di-download, nanti Ibu share juga ke WA Group untuk materi hari ini. Nah, ini jadi bab yang akan kita bahas. 1. Jadi hari ini kita 2 bab langsung ya. Good nih. Oke, bab 1 tentang perkembangan bisnis, yang kedua tentang bisnis. Nah, yang selanjutnya itu kita akan pakai juga buku ini. Ya. Ini sampai ada babnya, ada 13 bab, tapi nanti akan dilihat, maksudnya akan dipadetin sampai 7 kali pertemuan gitu ya. Setelah itu ya, tadi ada yang udah sempat materinya? Belum. Yang udah sempat baca atau baru pada bangun tidur semuanya ini? Coba, berapa orang yang sudah bekerja di sini? saya. Saya, Bu. Oke, coba Saya, Ibu mau tanya. Terserah adalah mulai dari awal ya. Dalam pekerjaan kamu itu ada enggak etika yang kamu lakukan dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja kamu lah gitu. Ya, terserah siapa dulu. Gimana, Bu? Kurang jelas Apanya? Nggak kedengeran, Bu. suaranya. Kurang jelas. Putus-putus, Bu. Sekarang sudah jelas? Sudah. Sudah. Ya, oke. Kira-kira etika yang dilakukan di tempat kerja teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang sudah bekerja. Ada etika yang dilakukan dalam profesi yang teman-teman kerjakan itu. Maksudnya pekerjaannya sebagai apa? Saya sebagai admin, Bu. Saya sebagai bagian IT, Bu. Ada nggak etikanya di sini? Nanti kita diskusi apa? Ya,
aku, Bu. Oke. Kalau aku kerjanya di retail, paling kalau misalkan ada etika-etika yang kita jalanin itu kayak etika pelayanan gitu, Bu. Gimana cara kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita, terus cara nge-handling komplain supaya nggak terjadi masalah yang lebih besar kayak gitu. Oke, betul. Etika yang berhubungan dengan pelayanan itu wajib ya. Apalagi kalau satu perusahaan itu ibaratnya gini, masalah pelayanan itu gitu ya. Juga. Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas ya? Gitu. Sekarang sudah jelas? Sudah. Sudah, Bu. Di etika yang berhubungan dengan pelayanan di sini ya, di mana ya ketika kita bekerja di satu perusahaan atau di satu tempat atau dimanapun juga lah, contohnya di kampus IDB. Pasti teman-teman di sini menginginkan pelayanan yang maksimal dong dari kampus ya, atau pelayanan yang maksimal dari dosennya. Ketika kalian puas, berarti nanti akan ibaratnya apa ya, akan loyal gitu ya. Kalau misalnya kita tidak puas, ya ngapain kita loyal? Contohnya loyal misalkan gini, saya kuliah di IDB, saya puas nih, diberikan pelayanan yang maksimal. Tapi kalau tidak puas, saya akan lari, tidak akan mungkin saya mempromosikan IDB ke teman-teman yang lain, karena saya merasa diri saya tidak puas. Nah, sama seperti halnya saya membeli produk nih, produk ini bagus, otomatis kalau kita suka dengan produk tersebut, berarti kita akan membeli lagi produk tersebut kan. Nah, seperti itu. Jadi pelayanan itu sangat penting, termasuk itu. Pelayanan. Jadi apa namanya, sangat wajib. Bisnis atau budaya perusahaan. Sama seperti kita misalnya datang ke Indomaret, itu kan ada budaya perusahaan yang mereka lakukan ya. Apa coba? Selamat datang. Ya, betul. Senyum sapa. Ya. Selamat datang di Indomaret, gitu ya. Itu sebetulnya etika perusahaan tersebut yang mereka kembangkan sehingga orang tuh akhirnya akan menjadi satu budaya di dalam perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, misalnya etika profesi. Nanti kita berbicara tentang etika profesi. Misalnya profesi dokter. Harusnya seperti apa sih etika yang harus dilakukan sama dokter? Sama dosen, seperti apa sih etikanya dosen gitu? Memberikan materi atau hanya mengabsen saja? Atau memberikan penjelasan atau hanya memberikan tugas saja tanpa dikoreksi, itu kan harus ada etikanya juga gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu tadi berhubungan dengan pelayanan. Nah, berarti kalau misalnya kita berhubungan dengan pelayanan itu, kita mulai sebelum ke etika bisnis, kita tahu pengertian bisnisnya dulu ya. Siapa di sini yang ada punya bisnis sendiri, ada? Ricky, Bu. Ricky, bisnis apa? Enggak, Bu. Bohong, Bu. Tadi kemarin mereka, Bu, dari UKM mereka buat berhasil bikin masker, penjualannya di atas ekspektasi mereka, Bu. Wih. Amin dong, amin. Di sini semuanya pengen jadi Amin, amin. Amin. Mbak Ibu mau tanya, yang mau jadi ya, siapa yang mau jadi entrepreneur? Memilih Aku, Bu. apa? Kenapa, Bu, suaranya putus-putus? Jadi apa? Mau jadi pembisnis, Bu. Mau jadi pengusaha. Amin. Baik. Suara apa itu? Suaranya putus-putus, Bu. Mau di suaranya. Ya, suara mau. Ya, ada suara sound. Nyambung ke tadi, saya pengen jadi pengusaha, pembisnis. Nah, ini bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis itu organisasi yang memang barang dan jasa itu memberikan kepada konsumennya gitu ya. Jadi dengan adanya kata-kata bisnis, berarti kita bisa menjual produk, bisa juga intinya dia ada individu, ada komunitas ataupun masyarakat gitu. Jadi harus ada yang namanya bisnis itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya dari kata dasarnya adalah sibuk bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalkan ada saya pengen jadi pengusaha aja, Bu, soalnya nggak dituntut jam kerja, nggak dituntut
aturan kantor, nggak dituntut apa-apa. Siapa bilang yang namanya pekerja dengan pebisnis itu sama-sama sibuk dua-duanya. Iya. Bedanya mungkin kalau di pebisnis itu penghasilannya lebih besar daripada pekerja. Kalau pebisnis ini sukses. Tapi kalau misalkan pebisnisnya biasa-biasa saja, ya sudah, gitu ya. Itu jadi ketika kita mau menjadi seorang pembisnis, ya tetap kita juga harus sibuk, gitu ya. Kalau 2 kali lipat ya Bu kerjanya. jadi kalau pekerja mungkin kerja 1 bulan, gajinya 2 minggu habis. Iya. Kalau bisnis mungkin yang sudah sukses, meskipun kita tidur aja rekening di bank nambah terus ya. Amin gitu ya. Makanya kalau bisa double job aja. Cuman memang agak susah. Jika kita memilih untuk jadi pekerja, bagi waktunya, kita harus fokuskan kita passion kita di mana sih. Ketika kita suka dengan diatur oleh orang, suka kedisiplinan, tidak mau kerja capek dan lain-lain, ya sudah kita bisa memilih jadi. Tapi kalau misalkan saya pengen punya aturan sendiri, pengen kerja sendiri, dengan saya pengen yang ngatur sendiri, saya pengen punya inovasi sendiri, lain-lain gitu ya. Nah, nanti dalam bisnis ada etikanya. Nah, di sini adalah yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Etika itu mengenai benar dan salahnya. Nah, biasanya etika dalam perusahaan itu membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan value creation yang tinggi. Jadi di situ menciptakan nilai, betul tadi, misalkan berhubungan dengan pelayanan. Wajib memberikan pelayanan yang terbaik supaya di mata orang perusahaan ini bagus. Sekarang sudah banyak ya perusahaan yang kolaps ya. Iya. Itu mungkin salah satunya bisa dari. Jadi kalau misalnya dalam siklus produk, yang pertama adalah tahap introduction. Misalnya teman-teman di sini punya suatu produk nih. Suatu produk itu akan mengalami siklus produk. Nah, di mana di situ yang pertama adalah introduction, yang kedua setelah produk kita dikenal, mungkin kita akan yang namanya tumbuh. Setelah tumbuh nanti kita akan berkembang. Setelah berkembang, nah kita harus bisa introduction lagi dengan produk yang baru. Jangan sampai tidak bisa memiliki inovasi sehingga produk itu tersebut jadi decline, perusahaan tersebut jadi collapse, perusahaan tersebut jadi bangkrut. Sama seperti mahasiswa. Mahasiswa di sini dengan maaf ya, teman-teman yang mungkin tidak kuliah itu harus ada perbedaannya. Gitu ya. Jangan sampai teman saya yang tidak kuliah dengan saya yang kuliah itu kok malahan lebih gesit, lebih pintar, lebih cerdas yang tidak kuliah. Jangan sampai seperti itu. Kita tuh sebetulnya sudah ada introduction diri kita bahwa saya ini sarjana loh. Gitu ya. Saya sarjana, saya harus beda dari orang lain. Setelah saya sarjana, saya akan memperkenalkan diri saya. Bahwa saya sarjana ekonomi, saya sarjana teknik. Oke, bidang yang saya kuasai adalah saya bisa IT nih karena saya sarjana teknik misalnya, atau saya sarjana informatika misalnya. Nah, setelah itu baru kita di tempat kerja mengembangkan diri kita. Setelah mengembangkan diri kita, gak mungkin kan kamu dapat gaji 2 juta terus saja sampai kamu tua segitu terus misalnya. Nah, kamu harus menjual juga dengan cara apa? Oke, saya mungkin sekolah lagi, saya mungkin belajar dari sekolah, saya belajar dari dosen saya, atau saya belajar dari senior saya, atau belajar dari masyarakat saya. Gitu. Jadi akhirnya pada saat itu diri saya itu sudah bisa berkembang lebih maju, supaya diri kita tidak decline, tidak collapse, tidak kesilap sama teman-teman yang lain. Seperti ini. Jadi itu mempunyai untuk menciptakan nilai gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti slide-nya mungkin tidak akan Ibu sampaikan semua, kita lebih sering ke diskusi saja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kan takutnya juga masih pagi, ngantuk juga gitu ya. Terus mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan gitu ya. Nah, ini ketika ada etika bisnis dalam suatu perusahaan, dia bisa membentuk nilai dan norma perilaku karyawan. Jadi, suatu waktu Ibu doakan nih teman-teman di sini punya perusahaan. Amin. Ya Allah. Amin.
itu kamu harus bisa menciptakan yang namanya etika sehingga nanti akan menjadi satu budaya. Di situ misalnya oke, perilaku karyawannya harus seperti ini, pimpinannya harus seperti ini, memberikan pelayanan seperti ini, berhubungan dengan masyarakatnya seperti ini. Mungkin kalau yang bekerja di perusahaan pernah dengar yang namanya CSR, responsibility, yang misalnya perusahaan Pepsodent memberikan donasi atau santunan ke masyarakat yang kurang mampu, misalkan seperti itu. Suka ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu, ada. Nah, itu sebetulnya untuk membangun yang namanya hubungan dengan masyarakat sehingga produk kita itu mudah dikenal. Jadi ibaratnya kayak berbagi gitulah ya, seperti itu gitu. Nah, perusahaan meyakini bahwa ketika prinsip bisnis yang baik itu adalah bisnis yang beretika, yang berkinerja unggul dan berkesinambungan, yang dijalankan dengan menaati kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan. Jadi jangan sampai karyawan boleh datang jam berapa aja. Makanya di sini juga misalkan dengan dosen, di kampus ada etikanya seperti apa, ada jadwalnya seperti apa. Jadi sehingga lama-lama akan membudaya setelah etika itu terjadi gitu ya. Nah, ini mungkin etika bisnis menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan moral. Nah, itu seperti itu kurang lebih untuk materi yang akan kita bahas tentang etika. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Terlalu cepat nggak? Enggak, Om. Enggak, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampaikan, ini enak nih kalau kelas karyawan, mungkin ada beberapa yang sudah punya pengalaman ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau nggak ada yang mau disampaikan, oke. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri juga ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika. Yang pertama, pengendalian diri. Semuanya itu wajib mengendalikan diri, bukan dalam etika. Ketika kita melakukan sesuatu hal pun, etika itu perlu. Yang kedua, nah ini, pengembangan tanggung jawab sosial yang tadi Ibu bilang, CSR. Jadi, ada pengembangan tanggung jawab sosial dalam artian boleh berbagi perusahaan tersebut. Nah, ini mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi. Sekarang teknologi kita semuanya wajib bisa. Menciptakan persaingan, menerapkan konsep pembangunan, menghindari KKN, mampu menyatakan yang benar itu adalah benar. Ya, sekarang di kampus, ada mahasiswa yang tidak setuju. Kenapa alasannya? Ya silahkan. Ini berarti tingkat berapa? Tingkat 3 ya? Iya, Bu. Sebentar, Iya, Bu. sebentar lagi. Iya, Bu. Apa berarti sarjana ekonomi ya? Iya. Semoga tercapai ya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Kalau kuliah itu gampang. Yang susah itu adalah nyusun. Bener loh. Jadi yang susah itu adalah pada saat bimbingan, pada saat nanti ada perbaikan, dan lain-lain. Tapi Ibu motivasi semuanya mudah-mudahan lulus tepat waktu ya. Jangan sia-siakan waktu. Amin, amin ya Allah, insya Allah, Bu. Amin, ya Allah. Oke, karena kan waktu itu terus berjalan ya. Kalau kita diam-diam begini saja ya silahkan tinggal memilih. Kan kalau udah mahasiswa itu bisa dengan anak sekolah ya. Kalau mahasiswa itu ya tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kalau anak kan masih ke sini. Untuk mahasiswa silahkan. Sekarang kuliah cuma sampai jam 12. Yang kerja bisa lanjut kerja, bisa punya pengalaman belajar di luar. Yang nggak kerja silahkan belajar dimanapun juga. Jadi semuanya itu punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Sedangkan makanya Ibu di sini sih lebih senangnya sih untuk pembelajaran itu sharing-sharing informasi saja. Jadi supaya yang ke-8 menunjukkan sikap saling percaya, konsekuen,
Menumbuhkan kesadaran, etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Oke, ini mungkin bisa dibaca 3 pendekatan dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Ada 3. Ada utilitarian approach, ada individual right approach, dan justice 3. Nah, etika yang baik di sini perusahaan ingin sukses harus melakukan 3 hal pokok ini. Menurut Richard D. George. Yang pertama, produk yang baik, manajemen yang baik, dan etika. Memiliki etika, udah cukup itu saja. Jadi kita memberikan produk nih, kalau kita beli produk yang bagus, pasti kita akan beli lagi ya. Ketika misalnya manajemen di kampusnya bagus, kemungkinan kita akan betah dong tinggal di kampus itu dan akan loyal, sehingga kita merekomendasikan lagi ke orang lain untuk kuliah di tempat ini, gitu ya. Iya, Bu. Semuanya itu wajib. Nanti kamu kalau misalnya mau ke mana? Mau ketemu calon mertua, misalnya mau ngelamar, itu harus memiliki etika ya. Wajib. Etika. Nah, mungkin ini aspek pokoknya, sudut pandang ekonomis, moral, hukum, dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat sudut pandang ekonomis, bisnis adalah kegiatan ekonomis. Ya betul, karena adanya interaksi. Kalau dari sudut pandang ekonomis, adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi bisnis juga yang berkualitas. Jadi jangan memandang bisnis itu hanya mendapatkan keuntungan saja. Di sini banyak ya perusahaan yang sudah collab, misalkan Ibu kasih contoh S. Pernah dengar? Waduh, ini ada yang Muhammad Zainal. Ya. Nanti deh untuk peraturannya nanti Ibu share ke grup WA ya, biar tidak ketinggalan mata kuliah. Oke, yang selanjutnya dari sudut pandang moral. Berorientasi pada profit itu wajar, tetapi kalau yang diperoleh justru merugikan pihak lain. Harus menghormati kepentingan dan hak orang lain dalam berbisnis. Kalau sudut pandang hukum ya berarti ada bisnis. Ketika kita berbisnis itu kita harus tahu ini seperti apa sih. Apakah boleh kita melakukan persaingan tetapi tidak sehat? Apakah boleh kita menjatuhkan produk orang lain untuk untuk membuat produk kita laku di lapangan? Kan ada etikanya. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Nah ini, menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Ini pasti betul. Yang tak ternilai itu mendapat ketika suatu perusahaan itu bisa menjaga etikanya. Sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut aja dulu kali ya, Bu. Oke, lanjut aja. Oke, untuk teori etika silakan teman-teman di sini bisa baca. Teori etika, ada aliran deontologi, ada juga etika teologi, ada juga, nah ini etika dalam persaingan bisnis. Biasanya perlu adanya saling kepercayaan dan kerjasama yang akan berpengaruh besar terhadap perusahaan tersebut, gitu ya. Seperti itu. Jadi perilaku yang tidak etis itu ya jelas dia akan merugikan perusahaan atau seseorang tersebut, gitu ya. Nah ini mungkin ciri perilaku tidak etis. Silakan bisa dibaca. Nanti Ibu juga kasih slide-nya ya. Silakan bisa dibaca teman-teman di sini. Nah ini contoh kasus etika bisnis. Ibu memberikan contoh pada berapa tahun silam pernah ada perusahaan listrik negara ya, perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik. Hingga saat ini PLN masih merupakan satu perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Usaha PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti. Ya, kita listrik hanya dari PLN saja ya. Sehingga pada akhirnya berapapun harga yang ditawarkan, pasti kita akan menerima. Gitu ya. Nah, di sini fungsi PLN itu ya sebagai pembangkit, kalian bisa baca, ternyata sewaktu-waktu dia mengalami yang namanya krisis pada saat PT PLN itu melakukan pemadaman listrik. Ingat ya, mungkin tahun 2014 silam,
Sudah lahir ya? Oke, Udah, Bu. gitu. Udah. Ada. Jangankan 2014, tahun kemarin ya, kalau nggak salah tahun kemarin yang lagi ada kan yang langsung pemadaman listrik itu. Iya, Iya, ada, Bu. Bu. Kan wah langsung rame kan, atau sekarang nih pada masa pandemi saya merasa tidak menggunakan listrik yang banyak loh, tetapi kenapa tagihannya tiba-tiba melonjak. Nah seperti itu pernah dengar kan ya. Nah gitu ya, jadi Iya, pernah. gitu. Nah itu mungkin satu contoh kasus yang dimana perlu adanya pembenahan etika-etika dalam berbisnis untuk perusahaan tersebut sehingga tidak dikomplain oleh masyarakat sekitar. Jadi jangan hanya mementingkan atau menguntungkan perusahaan, tetapi tidak menghiraukan masyarakat di sana. Gitu. Dalam artian boleh kita menaikkan harga, menurunkan harga, bersaing dengan perusahaan lain, bersaing dengan produk lain untuk harga, tapi jangan membuat apa ya, ibaratnya seolah-olah bisnis itu yang memang pada akhirnya itu banyak merugikan sehingga akhirnya pada dijauhi. Gitu. Seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan, itu perlu. Etika bisnis bermanfaat dalam menyelesaikan masalah bisnis. Etika bisnis juga memiliki sanksi moral, dan tanpa etika bisnis ekonomi akan kacau. Dah selesai untuk bab 1. Semoga tidak terlalu cepat ya. Semoga tidak terlalu cepat atau terlalu cepat nih. Tidak, Bu. Paham kok. Karena memang info dari satu kali pertemuan harus 2. Oke, jadi paham ya tentang etika bisnis? Paham, Bu. Gambaran garis besarnya. Paham, Bu. Tentang etika bisnis ini. Yuk, gantian. Yuk, siapa yang mau menyampaikan sesuatu atau misalkan Bu, kayaknya tadi saya kurang sependapat deh sama apa yang Ibu jelaskan. Soalnya saya di perusahaan saya tidak seperti itu, misal. Boleh. Ibu juga di sini sama-sama belajar. Di sini ada yang kelahirannya sama dengan Ibu? Tahunnya atau tempatnya, Bu? Ibu tadi kelahiran 87. Oke, yuk, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada yang mau disampaikan. Bu, Bu, saya mau nanya dong, Bu. Oke, Ahmad ya. Ya, saya mau nanya, Bu, kalau etika di perusahaan itu antara atasan dan bawahan itu kayak gimana sih, Bu, ya? Kan kalau di perusahaan itu kan ada struktur-strukturnya gitu ya, dari atas ke bawah lagi gitu ya. Kalau misalkan ada atasan yang langsung ngomelin ke, misalkan kepala produksi gitu, langsung ngomelin ke operator gitu, itu menyalahi etika bisnis, etika nggak, Bu? Oke, bagus pertanyaan. Kalau karena harusnya ke bawahannya ke supervisi. Nah, dari supervisi disampaikan ke bawahannya ke kepala regu. Nah, dari kepala regu baru ke operator gitu ya. Harusnya kan seperti itu ya, Bu ya, yang saya tahu gitu. Oke. Ada yang mau menyampaikan dulu pendapatnya dari teman-teman di sini atau langsung Ibu jawab? Ada yang mau sharing? Langsung jawab aja, Bu. Oke, langsung jawab ya. Oke, betul tadi Ahmad bilang seharusnya yang namanya etika atasan dan bawahan itu memang atasan itu dia harusnya level paling tinggi dan ketika ada masalah itu dia level yang terakhir yang memang harus mengurusi kita ya. Dalam artian misalnya stafnya ada yang melakukan kesalahan nih. Nah, mungkin ada juga yang memang di situ atasannya itu, bosnya itu langsung turun tangan. Tapi ada juga yang memang dia levelnya itu harus dikasihkan dulu ke level yang di atas saya nih. Misalnya, oke, saya bagian gudang nih. Ternyata, saya melakukan kesalahan. Nah, di atas sana harusnya masuk ke kepala gudang dulu.
yang akan memberikan teguran, sanksi dan lain-lain. Mungkin di lingkup itu dulu. Kalau memang sudah ternyata tidak bisa di minimalisir, tidak bisa di tidak bisa di tidak bisa di tidak bisa di tidak bisa diurus lagi oleh kepala gudangnya, baru dia bisa ke atasannya lagi gitu. Tapi kalau secara etika ya, ketika ada pegawai yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung dari yang paling atas dulu yang ngomelin ke paling bawah. Nggak ada. Misalnya ibu nih OB, mohon maaf ya, bukannya merendahkan, tapi misalkan ibu OB nih, ketika ibu melakukan kesalahan, ya tidak langsung dong ibu sebagai kepala yang paling tinggi langsung memarahin OB, tidak langsung memberikan surat peringatan dan lain-lain. Tapi kalau memang ada batas kewajaran, ada maksudnya tidak wajar lagi, baru ibu turun tangan. Dalam artian misalnya suka ada SP1, SP2, SP3 gitu kan ya. Jadi kalau Iya, Bu. menyalahi etika sih mungkin prosedurnya tidak seperti itu. Dalam artian ada tahapan di mana ketika staf yang membawa melakukan kesalahan itu tidak harus bos yang paling atas yang turun langsung, tidak. Tapi alangkah lebih bagusnya, misalnya tadi yang Ibu contohkan, bagian gudang nih, mungkin ada kepala gudang, silahkan diserahkan dulu ke kepala gudang. Kalau memang dari kepala gudang tidak bisa diambil titik tengah, naik lagi ke tahapan yang paling tinggi. Kalau dari atasannya, misalkan di atas kepala gudang apa? Supervisor misalnya ya. Oke, misalnya tidak bisa lagi ditolerir nih kesalahannya. Ini dan lain-lain, silahkan baru diajukan ke yang paling atas gitu. Tetapi kalau zaman sekarang itu kan beda ya, tidak sesuai aturan, tidak sesuai job desk-nya gitu. Suka ada yang memang misalnya ibu sebagai kepala, karena saya memantau semuanya, saya langsung nih ketika ada staf saya melakukan kesalahan, saya lapor supaya perusahaan saya ini apa yang keinginan saya harus oleh staf-staf yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang ya sudah deh, urus dulu sama kepala bagiannya, baru ke saya paling akhir. Jadi seperti itu loh. Kayak misalnya di kampus nih. Di kampus itu misalnya ada rektor, ada dekan, ada wakil rektor, misalnya ada prodi, ada bagian akademik, bagian BAA dan lain-lain sampai ke. Nah, misalnya mau mengajar, ya berhubungan langsungnya dengan BAA misalnya untuk jadwal dan lain-lain gitu. Tapi ketika ada misalnya satu kejadian yang memang di sana saya nih rektornya pengen langsung terjun. Oke, dosen itu datang tidak tepat waktu. Rektornya bisa langsung turun ya. Boleh-boleh saja tapi menyalahi prosedur, dalam artian seharusnya tidak langsung turun tangan. Karena kalau kita berpikir kan masih banyak yang nggak harus dia urusin untuk masalah kedisiplinan dosen aja. Jadi sudah ada job desk masing-masing gitu. Gitu ya. Tapi sekarang banyak kok yang memang saya melakukan kesalahan staff, tapi langsung ditogornya dari atasan langsung. Apalagi kalau atasannya like and dislike. Ada nggak yang seperti itu, like and dislike? Gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang ya sudah deh diurusin dulu sampai yang ini karena kesalahannya belum begitu fatal, begitu merugikan perusahaan kita nih. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah dirugikan oleh kesalahan stafnya, itu boleh langsung gitu. Kayak ada istilahnya piramida terbalik ya. Jadi yang atas ke bawah atau bawah ke atas kan sepada ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Ahmad nggak puas ya jawabannya. Iya Bu, makasih Bu jawabannya. Soalnya saya pernah ngalamin Bu. Iya Bu, kita pernah ngalamin. Rata-rata kalau di pabrik gitu Bu, dari atasnya tuh langsung ke bawah gitu, nggak struktur gitu Bu. Rata-rata pada kayak gitu. Itu karena memang Iya tanpa Bu, ya, kenapa? Zahra? iya saya mau bertanya Bu. Kan di sini ada yang menghindari sifat KKN ya Bu. Nah,
KKN sendiri tuh korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan sih, Bu? Ya. Nah, di dalam KKN ini dampaknya bagi bisnis kan itu sebenarnya, Bu. Nah, saya ingin membahas tentang yang nepotisme ini loh. Kalau nggak sih nepotisme itu kayak antara hubungan keluarga gitu. Nah, antara hubungan keluarga gitu kan, Bu? Betul. Nah, bagaimana cara menyikapi etika bisnis dalam hubungan berkeluarga gitu, Bu? Kadang kan ada yang semena-menanya gitu kan. Contoh kayak mentang-mentang cucunya direktur ini nih, jadi seenaknya aja gitu dalam etika berbisnis gitu loh, Bu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya gitu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus juga pertanyaannya, Jara ya. Jadi ada korupsi, kolusi, nepotisme. Padahal orang tersebut tidak bisa kerja, tapi karena dia cucunya, dia masih aja di sana gitu ya, nggak keluar-keluar. Padahal saya nih, Jahra, saya yang punya kompetensi loh, saya bisa mengatur ini semuanya, tapi kenapa sih dia yang cucunya, misalkan ada seperti itu memang ada. Yaitu karena tergantung kebijakan dari yang punya perusahaannya gitu. Kalau untuk menyikapi masalah itu ya ibu juga kalau mau menyalahkan yang punya perusahaannya kan salah juga. Atau misalkan menyalahkan sistematika atau bukan sistematika ya, struktur organisasi di sananya juga tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi biasanya memang kan kalau gini loh, kayak misalkan di orang Indonesia udah ada aturan. Aturan itu orang Indonesia kebanyakannya untuk dilanggar. Misalnya secara peraturan, secara undang-undang itu sudah ada aturannya bahwa ketika kita beretika dalam bisnis itu harus menghindari yang namanya KKN. Tetapi namanya kita beragam karakter orang, beragam sifat, beragam sikap dan lain-lain. Pasti hal itu di setiap perusahaan tuh ada. Bagaimana ketika kita menyikapinya ya silahkan ketika kamu mampu, ketika kamu berani untuk mengungkapkan ke yang punya perusahaan, misalkan Pak, saya lebih kompeten loh dibandingkan dengan anak Bapak, dibandingkan dengan saudara Bapak. Apakah tidak lebih baik saya ditempatkan di tempat ini misalnya? Tapi kan secara etika juga kalau kita ngomong seperti itu juga salah juga ya. Nah, makanya untuk perusahaan itu kenapa sih saat di awal itu dia ada misalnya perekrutan karyawan, ada tes administrasi, ada yang lain-lain dulu. Itu sebetulnya untuk menyaring pekerja-pekerja. Nah, tapi yang namanya tadi betul, saudara, anaknya, cucunya, ada aja yang di situ. Yang nggak bisa menyalahkan yang punya perusahaan juga, karena memang kayak ibu lah, misalkan ibu punya kampus. Otomatis kan ibu pasti akan lebih mementingkan atau mendahulukan saudara ibu dong yang ngajar di kampus tersebut, benar nggak? Tapi kalau misalkan ibu mikir lagi, oke, perusahaan saya pengen maju, saya orangnya idealis, saya pengen mengatur perusahaan ini, bagaimana perusahaan ini supaya sukses, supaya maju, saya akan melakukan rekrutmen karyawan yang benar-benar orang ini mampu, benar-benar orang ini kompeten di bidangnya, sehingga perusahaan saya itu tidak saya yang pusing gitu loh. Misalnya bagian keuangan, oke, sarjana-sarjana akuntansi yang memang dia pinter, IPK-nya besar, teknik di lapangannya pinter, dia aktif, dia punya kemampuan, skill, dan lain-lain. Saya akan mengambil orang-orang yang seperti itu. Akhirnya diadakanlah rekrutmen karyawan. Kalau misalkan, ya sudahlah, saya mau memanfaatkan karyawan saya, saudara saya aja. Misalkan dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah, sama saya aja sendiri. Itu dia bodoh juga yang punya perusahaannya gitu loh. Jadi tadi kalau misalnya kita ya menyikapinya, kita lihat nih dari sisi mana dulu. Apakah kita pengen memajukan perusahaan tersebut, ataukah pengen memajukan keluarga kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman di sini keluar sarjana, saya punya perusahaan, misalnya karyawan saya cuman 5 lah, saya bangun CV misalnya. Nah, saya yang akan mengatur teman-teman di sini, dalam artian saya akan mengatur karyawan di sini. Saya punya aturan karyawan datang jam sekian, pakaiannya ini, etikanya harus begini, itu saya yang ngatur. Supaya apa? Saya pengen memajukan perusahaan saya loh. Kamu sahabat saya, maaf ya, kalau misalkan memang kamu tidak bisa kerja, tidak bisa diandalkan, ya mohon maaf, saya harus memberhentikan teman-teman di sini. Harus punya prinsip seperti itu aja. Karena yang namanya
budaya, maksudnya yang namanya etika itu nanti akan ngaruh ke budaya kan. Misalnya kebiasaannya itu kepala saya itu, maksudnya kepala ini ya, maksudnya kepala perusahaannya atau misalnya kepala divisinya atau kepala seksinya dan lain-lain, biasanya dia berpakaian rapi, selalu wangi, selalu bersih, datang tepat waktu. Nah, pasti ketika kamu selengean, nggak rapi gitu, pasti akan ada dalam diri, wah, saya malu nih. Soalnya kepala bos saya aja dia rapi, dia wangi, dia bisa menempatkan, begitu ya? Iya, Bu. Jadi kalau yang nepotisme itu pasti ada. Tapi silahkan diserahkan lagi ke perusahaannya. Apakah perusahaannya mau tidak maju hanya karena hanya karena kasihan sama saudaranya? Atau saya mau membangun perusahaan supaya perusahaan saya itu jadi besar dan jadi maju gitu loh. Mungkin sekarang kita lihat misalnya Hairul Tanjung ya, atau misalnya banyaklah sebetulnya yang memang perusahaan itu tetap dia akan mengambil orang-orang yang memang kompeten gitu. Makanya sekarang kenapa sih skill itu diperlukan? Kayak gini aja, kayak kita belajar berkomunikasi itu sangat penting loh. Dulu ada ibu pernah ikut seminar, ternyata yang isi acaranya itu alumni ke salah satu kampus swasta di Jakarta. Dia sekarang sudah bekerja di satu kementerian gitu. Dia bercerita pengalaman dia yang paling benar-benar bermanfaat katanya di zaman kuliahnya itu adalah dia mendapatkan mata kuliah pengembangan kepribadian. Karena katanya pengembangan kepribadian itulah yang pasti akan dipakai dimanapun juga, gitu loh. Jadi dia awalnya dari D3, dia lanjut S1, akhirnya dia terus mengembangkan diri dia, sehingga akhirnya dia sekarang sudah bisa bercerita ke orang lain bahwa ternyata mengembangkan diri itu sangat penting gitu loh. Jadi kamu nih misalnya SMA saya IPA, SMA saya IPS, SMA saya menguasai akuntansi. Zaman kuliah nanti saya harus bisa lebih dari itu. Ayo upgrade skill kalian supaya ya kita laku gitu loh. Laku di perusahaan, laku di tempat kerja gitu. Itu namanya ya tidak masalah dengan teman-teman bersaing secara sehat gitu ya. Oke, mungkin Zahra mudah-mudahan puas ya jawabannya ya. Puas, Bu. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagus ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pasti ada Iya, aja. Iya, biasa kan kalau misalnya kayak gitu suka adanya kesenjangan gitu loh, Bu, antara ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan gitu. Contohnya kayak pemberian fasilitas gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang kayak gitu tuh gajinya lebih tinggi meskipun kerjanya ya cuman ya gitu-gitu aja kayak gampang gitu loh, Bu. Ya itulah Itu sih. Terima kasih, Bu. sama-sama Jara. Jadi kenapa ada orang yang dia masih bertahan di tempat tersebut dengan melihat yang seperti ini. Ada yang saya kayaknya tidak nyaman dengan dunia kerja yang seperti ini. Saya mau keluar, saya mau pindah. Saya mau dibayar sesuai apa yang saya kerjakan. Ada. Itu kan balik lagi ke kepribadian masing-masing ya. Gitu. Oke. Iya. Ada lagi? Bu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau membahas masalah BLT kan, Bu. BLT kan sudah turun sejak tahap pertama kemarin. Sedangkan tahap ketiga saat ini juga belum turun kan. Maksudnya sini apakah pemerintah itu memiliki etika dalam pengiriman BLT sendiri itu, karena sifatnya kan terjadinya tidak secara serentak kan. Kenapa pemerintah nggak harusnya bikin dulu setelahnya dia sistematisnya sehingga semua langsung dapat gitu. Istilahnya sangat bertahap itu kan merugikan juga bagian pihak lainnya kan. Itu sih pertanyaan saya, ada etikanya atau enggak? Makasih, Bu. Oke, terima kasih Ferdi ya tentang BLT ya. Bantuan langsung tunai ya. Oke. Kalau untuk BLT tersebut, itu semuanya yang menyangkut pemberian maupun kewenangan, kewajiban, dan lain-lain itu sebetulnya semuanya ada etikanya. Tetapi, ya Ibu bukannya menjelekan pemerintah ataupun
menjatuhkan salah satu pihak, tidak. Tetapi memang pada kenyataannya di lapangan itu misalnya, mohon maaf, seperti kemarin kejadiannya, misalnya sudah diinstruksikan bahwa segera dicairkan dana untuk pandemi dan lain-lain, bla 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 bla. Ada dapat teguran misalnya, kenapa mengendap, kenapa tidak disampaikan, kenapa ini. Jadi prosedurnya itu sangat panjang. Misalnya dari pusat sudah disampaikan, tapi nyampe ke provinsi mandek. Sudah dari provinsi disampaikan, di kabupaten kotanya mandek. Sudah disampaikan dari kota Madianya, di RT-nya mandek, di RW-nya mandek. Itulah yang memang yang namanya seseorang yang ketika dia bertanggung jawab, ketika dia merasa bahwa ini tugas saya, ini harus segera direalisasikan, itu dia akan lancar. Tetapi kebanyakannya di kita, ya semuanya banyak yang menyalahi etika. Gitu, dalam artian, ya banyak lah ya, yang kalau kita lihat itu, etika sudah ada, aturan sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi tetap saja gitu, dari atas bagus, dari bawah jelek, atau di tengah-tengahnya jelek, atau dari atasnya mandek, di bawahnya udah koar-koar, pengen cepet-cepet misalnya, seperti itu. Nah, seperti halnya dengan BLT itu, ya sebetulnya kalau menyalahi etika sih, kalau dalam berbisnis, itu masuknya sih bukan etika ke bisnisnya ya, kalau untuk BLT, tetapi etika secara, mungkin kalau di perusahaan itu ada CSR yang tadi Ibu jelaskan. Responsibility, ada rasa tanggung jawab terhadap sosial gitu loh. Nah, kalau misalnya pemberian BLT tersebut dia sudah memikirkan bahwa ketika saya tidak bisa memberikan dana BLT tepat waktu, berarti perusahaan saya atau kementerian saya itu akan jadi bahan omongan orang. Akhirnya dia segeralah didelegasikan. Tapi ternyata di tengah-tengah bisa mandek, karena mungkin datanya lama, upgrade datanya lama, dan lain-lain. Itulah mungkin karena kesalahan, kalau Ibu bercerita sih, mungkin pada saat dulu ya, yang pembuatan KTP, sebetulnya kan kita bisa mensinkronkan data dari satu KTP, sehingga ketika ada dana BLT, ada dana untuk pandemi, ada dana untuk orang-orang miskin, ada dana bantuan lainnya, karena dalam satu data sudah ada di sistem, itu cepat. Tapi karena ya banyak beberapa oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan seperti itu, akhirnya kacau. Akhirnya yang seharusnya turun tanggal sekian lama. Jadi itulah proses itunya yang memang pasti akan terjadi dimanapun juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang BLT tadi itu ya sebetulnya bisa saja disambungkan dengan etika bisnis atau menyalahi etika. Cuman kan kita lihat lagi di lapangan. Di lapangan itu sebetulnya siapa sih yang memang benar-benar lama pendistribusiannya? Atau siapa sih yang mengatur ininya gitu. Tapi kalau misalkan satu perusahaannya yang memang bonafit, satu perusahaan yang ingin berkembang, ingin dikenal orang bagus, ingin maju, itu pasti apapun akan dia lakukan caranya. Ngerti nggak? Misalkan perusahaan A dengan perusahaan B. Dua-duanya bergerak di bidang yang sama. Misalnya perusahaan tersebut di bidang apa ya? Misalkan kalau kita ambil contoh Indofood, Unilever. Itu kan kenapa mereka Indofood sama Unilever masih tetap bisa berdiri sampai sekarang, dikenal orang, karena dia melihat, oh ternyata masyarakat yang dibutuhkan apa sih, saya mau menciptakan Indomie, ternyata Indomie sekarang orang-orang pada suka ayam geprek, oke saya ciptakan ayam geprek, rasa ayam geprek. Jadi akhirnya apa yang dia lihat ke bawah, dia lihat ke masyarakat, itu dia laksanakan gitu. Tapi kalau misalkan ada ya sudahlah, sudah begini-begini aja gitu, kayak misalkan Kementerian A, Kementerian B, karena memang sudah dikenalnya bagus misalnya, ya sudah berjalan mengalir seperti adanya, tanpa ada misalnya pemantauan lebih lanjut atau teguran seperti itu, gitu ya, Ferdi. Puas nggak jawabannya? Puas kok Bu, alhamdulillah, makasih Bu. Ya. Pasti bisa, harusnya sih secepatnya itu disalurkan. Cuman karena memang ya begitulah ya. Harusnya kalau perusahaannya yang memang pengen maju ya sama lah kayak kasusnya seperti kemarin. Ya mohon maaf kayak sekarang pemberian kuota pulsa ya. Sekarang sedang didata nih. Iya Bu. Dosen, siapapun yang akan menerima kuota,
silahkan mendaftarkan nomor handphone gitu. Tapi pada kenyataannya kan mungkin beberapa proses yang harus digodok terlebih dahulu untuk sampai ke kita. Mungkin secara bertahap, mungkin secara langsung, atau mungkin sambil melihat situasi dan kondisi. Apalagi ya mohon maaf, Indonesia itu beragam orang, beragam pendidikan, beragam karakter orang, dan lain-lain, dan mengurus berjuta-juta warga. Ya kayak sekarang lah, corona. Belum selesai-selesai kan? Iya, Bu. Ya, jadi ya banyak faktor sih sebetulnya yang mengatakan bahwa menyalahi etika atau tidak sih sebetulnya. Ya sebetulnya semuanya menyalahi etika kalau tidak sesuai aturan. Tidak sesuai kebijakan awal yang diambil, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di atas. Makanya nih, tadi misalnya Ibu informasikan, oke, kita Zoom berapa kali, kita tugas berapa kali, itu maksudnya sesuai dengan ya etika antara dosen dan mahasiswa supaya dua-duanya enak gitu. Kalau misalkan ada yang mau memaksakan kehendak, misalkan Ibu nih, kamu ikut ini. Ya itu Ibu menyalahi etika juga karena semua yang kita lakukan, semua posisi yang kita dapatkan hari ini itu semuanya punya etika. Teman-teman di sini aja etikanya ada kan, ketemu pacar, ketemu calon itu ada etikanya, ya kan? Apakah kita mau pakai baju ini? Apakah kita ngomongnya mau begini? Apakah kita mau membawa ini? Apakah mau mengajak ini? Itu kan etika. Ketika kita sudah punya etika yang baik, yang bagus, pasti akan menyesuaikan. Komunikasi juga mungkin bisa bagus. Seperti itu ya. Jadi kita nanti akan menyambung etika bisnis dan profesi. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin biasanya Zoom berapa jam kalau sama dosen lain? 2 jam beberapa. 2 jam, Bu. 2 jam. Ya. Ini kita udah 1,5 jam. Kalau masih mau lanjut, silahkan. Nanti berarti kita 30 menit lagi kurang lebih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagus nih pertanyaannya. Ferdi, Zahra, sama Ahmad tadi ya. Berarti Bu, etika itu dari kesadaran diri masing-masing ya Bu, ya berkaitan langsungnya ya Bu ya? Iyalah, apapun itu. Jadi sebetulnya gini loh, kalau kamu misalkan berbicara etika itu dari kesadaran diri masing-masing, oke, itu berbicara tentang etika pribadi kamu. Kayak misalnya gini, kamu mau bimbingan, harus dong menunjukkan etika yang baik sama dosen pembimbing, misalnya mau nge-WA, Assalamualaikum Pak, Bu, saya Widya, misalnya. Saya mahasiswa bimbingan Ibu tingkat akhir. Apakah Ibu bersedia untuk membimbing saya? Kira-kira Ibu ada waktu kapan ya, Bu? Gitu. Itu kan etika. Atau misalnya ketika nanti kita bertemu, apakah kita sopan nggak ya kalau kita memakai baju renang ketika ketemu dosen pembimbing? Ada yang tertawa, padahal Ibu niat ngelucu loh. Lucu, Bu. Interview kerjaan. Apakah saya pantas memakai baju ini? Apakah begini, apakah begitu? Disesuaikan, silahkan. Tapi kalau misalnya kita sudah berbicara etikanya tentang bisnis, etikanya dokter, ya silakan yang tadi Ibu contohkan. Misalkan etika bisnis yang nantinya akan menjadi budaya organisasi atau budaya bisnisnya. Misalnya Ibu contohkan di Alfamart. Kenapa dia selalu menyapa kepada pelanggan? Oh, ternyata itu adalah salah satu etika yang diterapkan oleh perusahaan tersebut untuk menarik pelanggan. Kadang kan kalau kita ramah orangnya, itu kan pasti kita senang ya. Tapi kalau misalnya kita sudah, aduh, produknya nggak enak, pelayannya judes, dan lain-lain, itu kita malas kan? Nah, seperti itulah ya kurang lebih. Nanti kita berbicara lagi misalnya tentang kode etik ASN, misalnya, atau etika tentang etika dokter, seperti apa sih? Oh, ternyata dokter itu tidak boleh melakukan malpraktek, misalnya. Seperti itu kan ada kode etiknya. Atau misalnya jurnalis, boleh nggak sih kita mengambil berita tapi tidak ada sumber yang relevan? Apakah boleh?
Atau boleh nggak sih saya yang kayak kemarin lah, misalnya siapa sih kasus artis itu, katanya corona sudah ada vaksinnya, bla 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 gitu kan. Akhirnya karena dia menyalahi etika, karena dia menyalahi kode etik, ya akhirnya jadi kasus kan. Makanya hati-hati nih, sama seperti halnya teman-teman membroadcast yang namanya WA. Itu pun harus dijaga. Itu karena khawatirnya ya kamu jadi kasus, jadi tersangkanya. Karena sebetulnya ya sudah apa ya namanya tuh, sudah bukan ranah kamu lagi untuk menyebarkan info seperti itu, tapi karena kamu main share-share aja tanpa dibaca, tanpa diteliti, tanpa lain-lain, akhirnya kacau gitu ya, seperti itu. Oh iya Bu, Ya, boleh satu lagi nanya Bu? boleh, selagi masih ada waktu. Jika terjadi sifat KKN ini gitu di dalam suatu bisnis, itu bagaimana nih Bu cara mengatasinya gitu loh Bu? Terima kasih. Ada yang mau mengungkapkan bagaimana cara mengatasinya ketika dalam satu lingkungan itu ya sudah ada nepotismenya gitu, sudah ada KKN-nya. Ada mungkin bisa disambungkan dengan sekarang lagi booming di berita. Ada? Ayo. Saya sendiri nggak tahu KKN itu penjelasannya gimana, Bu. Jadi nggak bisa kasih jawaban. Tadi Ferdi, KKN itu tentang korupsi dan nepotisme. Kalau korupsi semuanya sudah tahu ya. Iya, sudah Bu. Itu kalau nepotisme ya biasanya dia lebih berhubungan kepada ada ke apa namanya, sambungan antara misalnya ada keluarga, ada saudara yang seperti itu gitu ya. Menyikapi nepotisme KKN di satu perusahaan. Ada yang mau atau disambungkan sekarang Bu, korupsi aja di Indonesia masih kemana-mana. Iya, Bu, budaya kita jatuhnya. Ya, betul, sudah memang budaya. Jadi Mungkin kita nggak bisa balas, tapi tunggu waktu yang bermain, Allah yang balas. biar Allah pasrah. Jadi sudah pasrah ya, sudah Allah yang membalas. Gitu. Ada yang lebih spesifik kayak sebelum pasrah kepada yang maha kuasa. Menyikapi. Jadi ya tergantung pemilik perusahaannya gitu Bu, benar kata Ibu tadi. Jadi si pemilik perusahaan itu mau perusahaannya maju atau emang mendek di situ-situ aja. Kalau emang misalkan si pemilik perusahaan itu mau maju, ya mau nggak mau dia harus tegas, dia harus kayak misalkan si saudaranya kerjanya nggak bagus ya harus ditegur atau harus kena SP atau bahkan harus dikeluarin, ya dia harus tegas walaupun itu gitu Bu. Oke, ada lagi ya, Dina, betul, sependapat juga. Jadi kan orang yang memang dia tidak bisa punya kontribusi besar untuk perusahaan kita kalau kita tega, gitu ya. Tapi kan kita berbalik lagi ke realita kehidupan kita, khususnya di negara Indonesia. Bagaimana sih, maaf ya, misalnya korupsi aja yang sampai jumlahnya besar masih ada, tetap dipelihara. Misalkan satu perusahaan, Iya benar. nah, kalaupun satu perusahaan dia hanya ada cucunya terus dipelihara di situ, gajinya lebih gede, ya menurut Ibu sih itu kalau memang kita mau menyalahi aturan etika undang-undang dan lain-lain itu yang menyalahi. Cuman kan kita balik lagi, sudah menjadi satu budaya, satu kebiasaan, jadi belum ada gebrakan baru gitu loh dari negara kita tuh. Jangankan negara kita ya, dari orang-orang warga-warga kita gitu loh. Kayak sekarang lah, mohon maaf nih corona, masih ada yang cuek, nggak pakai masker, keluar kemana-mana, masih ada yang apa ya, yang menganggap bahwa apaan sih, sudah aja kalau kita sudah takdirnya meninggal ya meninggal, kan seperti itu. Jadi sebetulnya kita kompleks sekali untuk negara kita ya gitu. Jadi sangat banyak sekali apa ya namanya tuh problematika yang terjadi. Jangankan yang hanya, mohon maaf ya, kecil, satu perusahaan Jahra nih yang memang mempekerjakan anaknya dengan gaji yang besar. Jangankan seperti itu, di kita aja maksudnya masalah korupsi yang lebih besar dari itu pun
pasti ada. Siapa yang salah? Tidak bisa disalahkan salah satu pihak juga gitu loh. Ya kan? Karena di mana-mana kita tuh harus ada berkesinambungan gitu, harus ada feedback. Ketika kita mau perusahaan kita bagus, apa yang harus kita lakukan? Oke, saya mau membuat aturan untuk karyawan-karyawan saya. Ketika saya membuat produk saya bagus, berarti produk saya itu harus penuh adanya penelitian, adanya promosi besar-besaran, adanya ini gitu. Jadi sebetulnya silahkan yang mengembangkan itu adalah diri dianya sendiri. Masalah di lapangannya ya silahkan. Makanya itulah kita tuh harus benar-benar pintar mencari solusi atau mencari alternatif lain untuk memecahkan satu masalah. Jadi misalnya kamu punya masalah 2 nih. Kamu jangan memandang satu masalah ini dengan masalah ini sama. Satu masalah ini dengan satu masalah ini beda. Cara penyelesaiannya pun berbeda. Menurut Ibu, cara penyelesaiannya ini harus dengan cara A. Penyelesaiannya ini harus dengan cara B. Tapi kalau dia yang berpikir keras lagi, masalah A dengan masalah B, saya akan mencari solusinya ke C dan D. Ini, saya akan mencari ke C saja deh. Jadi semakin kita mungkin berkomunikasi, semakin kita cari pembelajaran ke tempat lain, cari info yang lain-lain, sehingga kita akan paham ternyata, oh seperti ini ya, gitu loh. Jadi tidak bisa kita dianggap benar, tidak bisa kita dianggap salah, atau misalkan membenarkan diri sendiri hanya dari satu analisa kita, gitu. Jadi misalkan di rumah atau kamu berantem sama pacar, hanya satu masalah yang disalahin, pacar kamu, cowok aku tuh begini. Harusnya kan kalau yang enak dua-duanya introspeksi diri, ya kan? Misalnya masalah sepele. Nah, apalagi di satu perusahaan, notabene-nya adalah perusahaan itu perusahaan besar, perusahaan itu menyangkut reputasi perusahaan tersebut, gitu. Jadi jangan sampai deh perusahaan saya tidak mau ada perusahaan yang memang di dalamnya itu saudara-saudara saya, udah kamu kerja di luar deh, kerja di luar. Nah, bagusnya sih yang seperti itu. Jadi akhirnya kan tidak ada misalnya gini, misalnya di perusahaannya Zahra nih yang tempat kerja. Akhirnya kan si pemilik perusahaannya pun, bosnya pun tidak merasa kaku ketika dia bekerja secara profesional. Tapi kalau misalnya dia hanya dia ada perasaan tidak enak, ada perasaan canggung dan lain-lain, itu makanya membuat akhirnya tidak konsen gitu loh. Jadi alangkah lebih bagusnya, silahkan kalau bisa, meskipun saudara kerja yang nggak benar, kamu tegur. Kalau misalnya mau menyikapi, ya, bener, Bu. agak-agak susah juga gitu ya kalau mau menyikapinya. Kalau kita nggak terus ngomporin bosnya, padahal rival kita itu anaknya, ya nggak bisa juga. Pasti bosnya ngebela anaknya dong, ya kan? Gitu lah ya. Kayak gitu sampingan kali ya, Bu? Bosnya harus profesional, Bu. Bosnya harus Jadi orang dalam sampingan, Jadi Bu. orang dalam, Bu. Itu mah nyari lebihan. Tapi silahkan kamu apa yang kita tanam sekarang itu pasti akan menuai hasilnya juga apa yang sudah kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi tidak apa-apa, kita di tempat kerja itu biasa ada yang ngikut, ada yang kita sudah kerja bagus loh, tapi kita nggak dianggap ada, kita sudah profesional loh, tapi kenapa nggak apa-apa. Itu adalah satu proses pembelajaran untuk menuju ke yang lebih sukses lagi. Dalam artian, oke, saya sudah tahan banting dengan apapun yang saya terima di kantor ini, saya mau pindah ke tempat yang lain. Ternyata lebih parah. Nggak apa-apa, saya terima. Saya lari lagi ke tempat. Nggak apa-apa ya, Bu. Bener, Bu, bener. Akhirnya, Kuncinya sabar ya, Bu. akhirnya udah kayak gitu ya. Sudah. Keadilan untuk good looking. Jadi akhirnya pada akhirnya kita sendiri yang bisa menyikapi masalah kita di perusahaan tersebut. Karena kan kita juga tidak bisa kecuali, makanya sekarang pinter-pinterlah cari tempat kerja yang memang benar-benar fair dari apa yang dipunya kita, ini kita, skill kita, supaya kamu itu tidak merasa dalam hati itu, dia nggak bisa kerja, dia terus yang dibaikin, gajinya dia gede. Makanya cari satu perusahaan yang memang benar-benar tuh kerja gitu. Jadi tidak memandang bahwa dia saudaranya, dia anak bosnya, dia ini gitu loh. Makanya mohon maaf, sekarang tuh banyak sekali yang memang, saya mau ngedeketin bos deh biar naik jabatan. Saya mau ini deh, saya mau itu deh. Sebetulnya itu yang kayak gitu tuh yang
menurut Ibu enaknya tuh hanya awal saja gitu. Tapi ketika bosnya ganti, jebret, bosnya ganti, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena yang kemarin saya lakukan itu saya hanya berdasarkan like and dislike misalnya. Tapi kalau misalkan saya kerja profesional, apapun akan saya kerjakan sesuai job desk saya, ya sudah. Berarti ketika bos saya siapapun juga berganti, saya bisa. Dan ketika kamu nanti ditempatkan menjadi bosnya, saya sudah paham bahwa di bawah tuh seperti ini. Gitu loh, ngerti nggak? Makanya ada istilah pengalaman. Ngerti, Bu. Jadi kan pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi semakin kamu sering dalam artian ya nggak ada yang mau juga sih ya terjatuh ya. Cuman ketika kita merasa terjatuh sekali kita bangkit, terjatuh lagi kita bangkit, terjatuh lagi kita bangkit itu dalam diri kita tuh pasti kita tuh merasa bahwa diri kita tuh sedang dilatih, sedang terlatih untuk menerima bahwa oh ternyata seperti ini ya dunia kerja. Ini kan sebentar lagi teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Yang sudah bekerja mungkin ya 35% mungkin sudah tahu dunia kerja seperti apa. Ada yang belum kerja mungkin sekarang pembelajaran dari sekarang. Gitu. Kalau kita tidak sependapat silahkan ungkapkan. Tapi disertai dengan alasan yang kuat gitu. Supaya kita tidak mati di tengah-tengah ya. Jadi jangan mau biasanya kan ya kayak dulu misalkan mohon maaf nih. Mahasiswa rame ikut demo. Yang ikut demo yang jadi pembicara, iya dia paham masalahnya. Kamu yang ikut-ikutan nggak ngerti ketika ditanya apa ya kan. Jadi akhirnya nggak tahu alasannya kenapa kamu gabung, kenapa kamu ikut, gitu seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah mudah-mudahan Zahra puas ya. Iya, Bu, puas. Terima kasih. Terus makasih juga tadi yang sudah menambahkan Dina ya. Oke, ada lagi. Bu, Ibu saya mau tanya, Bu. Ya, oke. Dulu. Aku itu terkadang kan kalau misalkan di perusahaan saya tuh ya gimana diulangi? Terkadang kalau misalkan di perusahaan saya kadang-kadang kayak bos dari divisi lain tuh ngasih job desk ke saya gitu, Bu. Tapi tanpa sepengetahuan bos saya di atas saya gitu. Itu cara kayak menegur bos dari divisi lain itu gimana, Ibu? Apakah saya harus bilang secara langsung atau terkadang harus lewat bos saya dulu baru nanti bos saya nyampaikan ke divisi yang lain. Terkadang dia suka kayak misalkan tolong bikin sampel gitu. Sedangkan bos saya sendiri tuh nggak tahu kalau misalkan saya disuruh bikin sampel. Jadi cara kayak maaf Pak untuk bikin sampel Bapak bisa bilang dulu izin dulu ke Pak ini gitu. Tapi kadang-kadang kayak nggak enak juga gitu Bu, kayak nolaknya. Gimana Ibu? Ya, karena dia lebih senior. Iya. Oke. Ada yang punya pengalaman sama dengan Ayu? Kayaknya bukan job desk saya gitu, tapi kenapa saya disuruh mengerjakan ini ya? Ketika saya mau menolak, ada perasaan tidak enak karena dia senior saya. Itu pasti banyak ya yang mengalami hal seperti itu ya. Nah itulah, berarti kita harus bisa menyikapi bahwa itulah satu tempat atau satu perusahaan atau satu tempat kerja di mana yang dia sebagai bosnya pun dia tidak mengerti posisi dia, passion saya tuh di mana gitu loh. Saya divisi apa sih, bagian apa sih, saya mengerjakan apa sih, saya harus ke siapa sih, saya strukturnya tuh kemana sih gitu. Itu berarti ya perlu diadakan pelatihan ya. Jadi maksudnya kalau memang ternyata dari atasnya sudah tidak bisa menjalankan struktur organisasi atau struktur job pekerjaannya dengan baik, ya akhirnya perusahaan itu juga lambat laun itu bisa jadi hancur juga. Atau memang ada juga yang memang orangnya mungkin kurang nggak Ayu di sana tempat kerja kamu? Halo? Kayak divisi lain gitu, dia tuh suka lupa izin gitu. Kalau dia tuh sebenarnya bukan bos saya kan secara struktur. Oke, iya. Cuman kadang-kadang dia suka nggak izin.
Oh gitu ya. Kalau memang menyikapi masalah yang seperti itu ya sebetulnya kamu punya kewajiban atau punya hak ya, punya hak untuk menolak. Dalam artian karena memang ini bukan tugas saya Pak, bukan bagian saya. Kalau memang kamu berani mengungkapkan hal itu ke atasan. Tapi kalau misalkan ya sudahlah, saya yang penting terima-terima aja nih. Mudah-mudahan saya bisa juga belajar dan lain-lain itu silahkan. Cuman kalau memang secara etika itu seharusnya tidak seperti itu. Berarti kalau kita tarik benang birunya ya dalam artian seperti itu, berarti si perusahaan tersebut itu dia tidak tahu posisi dia di mana, job desk dia apa, struktur organisasi ke saya itu seperti apa gitu loh. Jadi akhirnya berantakan, akhirnya kacau. Yang A dikerjain oleh B, yang B dikerjain oleh C, yang C dikerjain oleh D. Itulah yang membuat satu perusahaan itu akhirnya kolaps, akhirnya bangkrut, tidak bisa maju. Kenapa? Dari segi penugasan aja sudah tidak jelas. Kecuali kalau memang sudah tidak ada orang lagi, beda cerita itu ya. Misalnya di CV kamu itu cuma ada 5 orang. Saya job desk-nya itu double, Bu. Ya sudah, karena memang dimaklumi tidak ada orang lagi. Tapi kalau memang ternyata orang tersebut di dalam satu tempat itu banyak, yang menyuruhnya itulah berarti dia harus mendapat teguran dalam artian Bapak tidak mengetahui secara struktural tentang pekerjaan ini, seharusnya Bapak boleh kamu mengatakan itu. Seharusnya Bapak mohon maaf sebelumnya nih Pak, seharusnya Bapak bisa mendelegasikan tugas ini atau pekerjaan ini ke bidang lain Pak, karena secara job desk, secara aturan, secara etika saya itu bukan di bagian ini Pak gitu untuk menangani masalah ini. Nah, siapa tahu bos kamu itu tidak paham. Yang menyuruhnya itu tidak paham, dianggapnya pegawai baru dan ini bikin ini seharusnya tidak bisa seperti itu supaya apa data kita itu rapi tersusun gitu. Makanya nih teman-teman di sini kalau nanti punya CV punya perusahaan silahkan bagian bikin surat siapa, bagian ngurusin surat masuk siapa, surat keluar siapa, bagian manajemen produksi siapa, bagian pemasaran siapa, itu harus sudah jelas job desk-nya sehingga nanti tidak ada yang double, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dianak buahkan, tidak ada yang merasa dianak tirikan, tidak ada yang merasa dispesialkan, sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan pekerjaan dan bidangnya masing-masing gitu loh. Boleh sih, tidak menutup kemungkinan boleh kita belajar atau mengerjakan yang memang ya udah deh, sini saya lagi nggak ada kerjaan, boleh saya mengerjakannya, boleh kalau memang kamu pengen belajar. Tetapi kalau memang kamu juga pekerjaannya sudah numpuk, sudah deadline-nya sudah ini, ya silakan, boleh kamu menolak. Mohon maaf Kak, tapi kamu harus disertai dengan argumen yang pasti ya, supaya yang menyuruh kamu itu paham. Bapak ini loh Pak, secara struktural saya baca di sini gitu. Makanya kenapa nih, misalkan jadi ASN, itu ada undang-undangnya, ada kode etiknya, ada peraturannya, kita baca di situ. Sehingga kita paham, oh seperti ini ternyata, gitu. Ya, ayo mudah-mudahan puas jawabannya. Mudah-mudahan puas ya. Oh. Masih belum puas? Kalau masih belum puas, kamu bisa cari di Google ya. Iya. Jadi silakan, kalau memang kamu mau menolak, silakan menolak, tapi disertai dengan argumen yang bisa diterima, gitu ya. Oke, ada lagi? Bu, mau tanya. Oke, Dina gimana? Nggak beda jauh sih Bu sama Kak Ayu kasusnya, tapi ini kayak gini Bu. Atasan tuh kayak ngajak kita buat diskusi kayak, ayo mau gimana nih? Tapi pas kita ngasih pendapat kita tuh kayak yang nggak setujui. Padahal pendapat kita tuh lebih efisien dan efektif. Yang lebih disetujui itu pendapat orang-orang yang dekat sama dia gitu, Bu, dekat sama si atasan. Nah, jadi setiap kita mau ngasih pendapat tuh jadi lebih kayak yang, ya udahlah, orang pendapat kita juga nggak pernah didengar, kayak gitu, Bu. Nah, kita nyikapinya gimana, Bu? Ada yang kayak gitu ya, ternyata complicated ya di tempat kerja kelas ini ya. Oke, kalau menyikapi hal yang seperti itu, selalu seperti itu? Seringnya sih seperti itu, Bu. Oke, seringnya tidak seperti itu. Tidak ada yang berani buat menegur juga?
Ada yang berani menegur atau tidak ada? Pada saat pengambilan keputusannya hanya berdasarkan, ya itulah yang disebut tadi ya, like and dislike gitu ya. Jadi sebetulnya masalah-masalah yang itu pun pengambilan keputusan dan lain-lain itu pasti akan terjadi yang namanya padahal menurut saya ini pendapat dia itu nggak bagus, tapi kenapa sih kok yang diambil malahan pendapatnya dia? Tadi kan yang Dina tanyakan ya. Iya, Bu. Gitu. Nah, hal seperti itu sih pasti di dunia kerja akan terjadi. Gitu ya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya selama tidak merugikan perusahaan itu ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata yang perusahaan itu ambil sesuai pendapat yang salah, kalau merugikan perusahaan ya sudah, kamu bisa langsung menegur di situ. Karena dari pendapat yang salah diambil, akhirnya berpengaruh besar terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan sejauh ini masih baik-baik saja, fine-fine saja, ya tidak masalah gitu loh, seperti itu. Karena kalau kita berani mengungkapkan bahwa kita tidak sependapat, ya boleh gitu. Cuman kan beda orang, beda pemikiran, beda karakter ya. Dalam artian bisa jadi mungkin pendapat kita itu, oh ternyata menurut saya ini kayaknya benar nih, tapi belum tentu menurut orang. Atau sebaliknya, seperti itu. Hal itu tuh pasti rumah terjadi. Gitu ya. Yang penting kamu prinsipnya, yang penting tidak merugikan saya, tidak merugikan perusahaan saya. Udah, kamu akhirnya bisa legowo menerima keputusan yang dibuat tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata merugikan kamu, merugikan perusahaan, ya boleh kamu mengungkapkan bahwa ini salah loh sebetulnya gitu loh. Ini harusnya diganti seperti ini gitu. Makanya itulah diperlukan yang namanya kamu ya upgrade kepribadian, upgrade skill gitu supaya ketika kita ada yang ya itu tadi yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Itulah yang dimaksud salah satu etika juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita enggi-enggi aja, iya aja, tapi nggak sependapat, ya itu ya kita juga berarti belum bisa mengupgrade diri kita. Gitu. Yang penting kita apa? Kita berani mengungkapkan sesuatu, tapi harus disertai dengan alasan yang kuat. Ketika kita belum punya alasan yang kuat, ya kita lebih baik belajar dulu gitu. Kayak misalkan sekarang, oh ternyata vaksin corona itu sedang diteliti. Kenapa belum disebarkan? Oh mungkin belum berani, karena belum ada. Nah itu kan. Atau desas-desusnya ada ilmuwan yang mengatakan bahwa oh sebenarnya ini vaksin yang dibuat oleh orang Cina misalnya seperti itu. Tapi kan dia belum ada argumen yang kuat, akhirnya dia tidak bisa mengungkapkan, hanya desas-desus saja yang terjadi gitu loh. Jadi sebetulnya yaitu selama tidak merugikan diri kamu, selama tidak merugikan perusahaan, ya itu oke, silahkan diterima. Tapi kalau misalnya sudah merugikan diri sendiri, sudah merugikan perusahaan, ya silahkan kamu berontak, tidak setuju seperti itu ya, Dina. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti untuk bab 2 tentang prinsip-prinsip etika bisnis, silahkan dibaca, di-download, diunduh sendiri masing-masing sama bukunya, sama yang sudah Ibu share. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kita selesaikan di WA group. Untuk minggu depan berarti kita hanya di WA group saja ya pembelajarannya. Nanti Ibu share materi e-learning dan Iya, Bu. ya. Oke, mungkin Ibu rasa cukup karena laki-laki juga udah mau persiapan Jumatan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada nongol, Bu. Oh ya, ada anak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak kapok ya. Iya, Enggak kok, Bu. Gitu. Bu, bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga tidak berarti yang paling benar. Kita tidak sama-sama kita share. Mungkin pengalaman teman-teman di sini ada yang lebih banyak, silahkan di-sharing di sini boleh. Kita semuanya diskusi saja gitu ya. Oke, dari Ibu pribadi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang, ada yang salah dan lain-lain karena kesalahan dari Ibu semuanya biasanya ya. Tuhan hanya milik Allah gitu ya. Oke, sampai ketemu.
Dan selanjutnya nanti Ibu share materi, share absensi, dan share informasi untuk tugas yang ada di e-learning. Ibu kasih waktu untuk 2 minggu ya, silahkan dikerjakan. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Iya, Bu. Iya, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu, atas hari ini. Kasih lope-lope. Lope-lope ya, dadah.